Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidki Muhammad Farisan Fagmi dari MPWH Section Maintenance Department. Saya diamanahkan sebagai planner sipil and plumbing di community. Pada kali ini, di kesempatan ini saya akan membawakan SecuTalk yang berjudul 8 tips berkendara yang aman, ideal, dan nyaman. Yang pertama, Secu Moment dari saya. Saat ini kita dalam kondisi di mana dunia sedang menghadapi pandemi yang namanya coronavirus disease 19. Di mana pemerintah pun sudah memberikan beberapa anjuran yang baik di mana cara kita untuk menghindari penyebaran pandemi coronavirus ini dengan sangat cepat. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan adalah cara paling mudah untuk menghindari penyebaran dari coronavirus tersebut. Karena cuci tangan, kita dapat mematikan kuman yang ada di tangan kita karena tangan merupakan alat dari kita yang paling sering bersentuhan dengan apapun. Yang kedua, menggunakan hand sanitizer. Ini merupakan langkah yang lebih mudah daripada mencuci tangan ketika kita tidak bisa menemukan air saat kita ingin mencuci tangan. Dan hand sanitizer pun sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Yang ketiga adalah menggunakan masker. Penggunaan masker ini adalah cara kita untuk mencegah penyebaran yang melalui hidung dan mulut. Bahkan kita pun mencegah diri kita untuk menularkan jika kita mempunyai penyakit, flu, atau penyakit-penyakit apapun yang mudah menular menggunakan masker kepada orang lain. Yang terakhir adalah social distancing, di mana kita harus menjaga jarak, menghindari bersentuhan dengan orang lain karena kita tidak tahu orang lain sudah menyentuh apa saja, atau kita pun sendiri bahkan kita pun tidak tahu sudah menyentuh apa saja kepada orang lain, agar kita tidak menularkan virus ke orang lain dan begitu pun sebaliknya. Lalu kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pengemudi dalam kondisi sehat. Dalam kondisi Ramadan saat ini, kita sebagai muslim itu pasti melaksanakan sahur, dan tidak dapat dipungkiri bisa jadi kita bisa kekurangan tidur. Maka dari itu, sebelum berkendara, saat kita berangkat untuk bekerja, pastikan dari kita dalam kondisi yang sangat fit dan kita tidak mengantuk. Pastikan pada saat kita berkendara, itu kondisi diri kita tuh sadar saat kita akan berkendara, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti pada saat kita berkendara. Mau bisa jadi kita bisa mengantuk, atau misalkan kita merasakan bahwa ini kita sedang tidak berkendara, atau bagaimanapun yang pada akhirnya bisa membahayakan diri kita sendiri. Yang kedua, kendaraan layak jalan. Pastikan kondisi kendaraan Anda dalam kondisi yang layak jalan. Pastikan lampu sen, kondisi rem, kopling, gas, persneling, dan lain-lain itu dalam kondisi yang sangat baik. Karena kelayakan kendaraan itu memastikan kita, sehingga kita bisa sampai tujuan yang aman. Dan kondisi kendaraan yang layak jalan ini salah satu hal kecil yang sering terjadi ketika kecelakaan terjadi ini karena kondisi kendaraan yang tidak layak. Yang kedua, membawa identitas, SIM, STNK, KTP, dan sebagainya. Kepemilikan SIM itu sebagai alat untuk menunjukkan bahwa kita mampu mengendarai kendaraan saat kita berada di jalan raya. Yang kedua, STNK itu menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan ini adalah milik kita. Ya, ketika ada pemeriksaan di jalan, membawa KTP sebagai identitas diri, memakai helm sebagai alat safety, memakai sabuk pengaman untuk di mobil sebagai alat safety. Alat-alat safety ini digunakan sebagai alat untuk mengurangi keparahan saat kita terjadi kecelakaan. Yang keempat, taati peraturan lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas ini dibuat agar kita lancar dalam berlalu lintas, di mana saat berlalu lintas pun kita tidak menggunakan kendaraan dan hanya seorang diri. Banyak pengendara-pengendara lain, sehingga dibuatlah rambu lalu lintas agar kita saling menghormati antar pengendara satu sama lain. Yang keempat, perhatikan jarak aman. Ambil contoh di PT Badak ini, kita ambil kecepatan maksimal yaitu 40 km per jam. Jarak minimal kita minimal 20 meter untuk kecepatan maksimal 40 km per jam.
yaitu dengan jarak aman 40 meter. Pastikan jarak aman ini itu dijaga secara baik dan dipastikan kondisinya selalu dalam kondisi jarak yang aman. Karena ketika terjadi sesuatu hal yang mendadak, kita bisa memastikan bahwa jarak yang aman ini menjauhkan kita dari yang namanya near miss. Yang keenam, jangan menggunakan handphone atau alat lain dan sebagainya. Penggunaan handphone ini menghilangkan fokus kita sebagai manusia. Karena kita sedang berkendara, pastikan kendaraan kita digunakan dengan fokus yang sangat baik. Handphone ini merupakan penghilang fokus ketika kita berkendara. Konsentrasi kita otomatis terganggu saat ada notifikasi dari handphone. Sehingga jika ada notifikasi dari handphone, baiknya untuk menepi terlebih dahulu, atau mungkin bahkan kita mengabaikan notifikasi dari handphone terlebih dahulu dan kita mengabari setelah kita sampai di tujuan. Yang ketujuh, fokus pada jalan. Fokus pada jalan ini diharuskan karena kita sedang berkendara dengan kondisi kendaraan yang jelas ada bahayanya. Fokuskan pikiran ke jalan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan sambil berkendara, seperti mengambil barang yang jatuh di lantai atau menengok ke arah lain selain jalan sambil menyetir. Kedelapan, berdoa. Berdoa merupakan cara yang paling ampuh agar kita terhindar dari yang namanya bahaya dan kita selalu dalam lindungan Tuhan selama berada di jalan raya. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.